datang kembali di ibadah sekolah minggu di hari Kamis. Hari Kamis, iya makanya sekolah minggu, tapi hari sekarang Kamis. hari Kamis. Kok hari Kamis sih Kak? Ada apa ya Kita sekarang? memperingati Hari kenaikan Yesus Kristus. dan tema ibadah kita pada hari Kamis ini adalah Saksi Kristus. Nah adik-adik, kenapa sih kita harus memperingati hari ini? Mau tahu kan? Iya, disaksikan ya, diikuti terus ibadahnya dari awal sampai akhir. Jangan ada yang keskip ya, jangan sampai ada yang kelewat ya adik-adik Benar ya. dong, Kak, Biar ya. tahu ceritanya. Oke deh adik-adik. Selamat beribadah. Selamat menyaksikan. Dah. Anak-anak, kami persilakan untuk berdiri. Shalom untuk anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Hari ini kita ketemu kembali untuk ibadah peringatan Isa Al-Masih. Dengan ini kami minta kepada anak-anak untuk mempersiapkan diri dan hati untuk memuji Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Kita serahkan kepada guru-guru sekolah minggu untuk membawakan acara. Shalom adik-adik. Ya, kakak mau tanya nih, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Udah dong Kak. Walaupun hari ini bukan hari Minggu, Iya. ini kan hari apa? Hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik. Oke, kalau gitu kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Yes. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Hatiku Penuh Nyanyian.
saatnya kita memasuki doa pembuka. Untuk itu adik-adik dipersilakan untuk tutup mata, lipat tangan, kita menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Doa pembuka akan dibawakan oleh Kak Arga. Mari adik-adik semua, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta ke dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengizinkan kami, mengumpulkan kami kembali. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi Engkau tetap mengizinkan kami untuk beribadah ya Tuhan. Walaupun hari ini hari Kamis, kami biasanya ibadah sekolah minggu di hari Minggu, tapi hari ini kami ingin memperingati hari kenaikan-Mu ya Yesus Kristus. Terima kasih sudah naik ke surga, sudah menyelamatkan kami, dan sekarang kami ingin memperingatinya, kami ingin merayakannya, kami ingin mengikuti ibadah. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Berkati juga nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu, supaya kami juga dapat merenungkan, kami benar-benar dapat memahami apa arti kenaikan Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Arga. Iya, sama-sama. Oke, adik-adik yang di rumah masih pada sukacita nggak hari ini? Masih. Iya. Sukacita dong, Kak. Sukacita dong ya Kak. Siapa di sini yang dong? masih ngantuk? Aduh, enggak deh. Oh enggak ya, tapi Enggak ada ada. juga deh Kak kayaknya. Kayaknya Kalau ada. gitu Kakak undang adik-adik berdiri lagi. Yes, biar kita semangat lagi ya, joget Kak. ya Kak. Asik. Kita menari. Menari, menari seperti siapa? Seperti dalam menari, ada lagunya kan? Iya, bener ada Berarti sekali. kita mau nyanyi lagu apa Kak? Bilang? Lara ala ada. Oke. Oke, berdiri sambil bergoyang
Yesus Yesus itulah adalah satu-satunya Tuhan yang menolong menolong kita. kita. Betul, satu-satunya yang menebus dosa kita juga ya kan, Menyelamatkan Kak? kita. Oke, Kalau gitu kita menyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. berdiri ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Dari awal sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Yeay! Kalian anak-anak sekolah minggunya yang Masih semangat pasti benar ngikutin sekali. ibadahnya. Oke. Seperti yang ada di bait lagu tadi ya Kak, karena apa? Yesus berjanji akan kembali dan angkat kita Angkat semua. kita semua. Seperti tema hari ini ya Kak. Peringati hari kenaikan Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Oke adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya pasti sudah siap ya Kak. Oke, kalau gitu adik-adik yang di rumah, Kakak minta untuk siapkan hati dan pikirannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Arga Borutobi. Halo adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita ambil sikap doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami kembali berdoa kepadamu. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Hari ini adalah khusus di hari memperingati kenaikan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami juga dapat fokus untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami membaca, kami merenungkannya, dan kami juga dapat menjadi pelaku firman ya Tuhan. Kiranya kami dapat menerapkan firman Tuhan ini
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini nih khusus untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, yaitu diambil dari Kisah Para Rasul yang 1, pasal yang pertama, ayat 6 sampai 11. Sudah dibuka? Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Jadi kita buka Kisah Para Rasul langsung udah kelihatan kok. Di ayat yang ke-6 sampai 11 ya adik-adik. Nah, sudah siap? Kakak akan membacakan untuk kita semua ya adik-adik. Maka, ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah, untuk judul perikop ini adalah Yesus terangkat ke sorga. Nah adik-adik, hari ini kan sebenarnya bukan hari Minggu ya, hari apa? Dari awal ibadah tuh kita udah kasih tahu, kakak-kakak sekolah minggu udah kasih tahu. Iya benar, hari ini hari Kamis. Nah, dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kenapa kita memperingatinya dan kenapa kita mesti tahu? Makanya ini kita ada ibadah. Nah, tujuan ibadah untuk hari ini ya, hari Kamis nih, walaupun bukan hari Minggu. Jadi hari memperingati hari kenaikan ini adalah termasuk hari besar, hari nasional juga. Biasanya sih kalau di kalender-kalender itu libur ya, jadi dia tanggal merah. Nah, kenapa tuh dibikin hari kenaikan? Supaya kita juga bisa ikut ke gereja, ikut beribadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Naiknya itu kemana? Apakah naik tangga? Naik ke mana? Naik ke atas genteng? Naiknya naik ke surga adik-adik. Hari ini Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa sih Tuhan Yesus itu naik ke surga? Itu untuk apa adik-adik tujuannya? Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya? Tuhan Yesus itu naik ke surga karena memang Tuhan Yesus sendiri berasal dari surga. Itu yang pertama adik-adik. Dan yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang ingin menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau sebelum-sebelumnya, kalau minggu lalu di hari Kamis, di hari Minggu itu kan Yesus berpesan. Nah itu tuh udah detik-detik menuju Yesus terangkat ke surga. Minggu-minggu lalu juga kalau kita ikuti lagi, kalau kita ingat-ingat lagi firman Tuhannya, itu memperingati hari Paskah. Paskah itu adalah hari kebangkitan Yesus dari kematiannya yang di kayu salib. Sebelum-sebelumnya kalau kita flashback, jadi dari awal Yesus ditangkap, lalu di mahkamah, lalu di mana lagi ayo adik-adik ada yang masih ingat nggak? Lalu ditangkap, terus disalibkan, mati, dikuburkan, habis itu kuburnya kosong, bangkit. Nah itu tuh sebenarnya satu tujuan, satu misinya Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa gitu. Karena kita tahu kita semua ini adalah orang ya, makhluk atau manusia yang pada hakikatnya, pada dasarnya berdosa.
Tapi Tuhan inilah, Yesus Kristus inilah adalah salah satu sosok yang akan menyelamatkan kita dari dosa itu. Makanya kan kalau kita bilang Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, yaitu juru selamat berarti orang yang menyelamatkan gitu. Makanya namanya juru selamat. Nah itu, tahu nggak ceritanya ini tuh intinya kayak gini. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik yang di sini pernah nggak kira-kira farewell gitu, berpisah sama teman-temannya, sama sahabatnya gitu? Pernah nggak kira-kira? Atau nggak pernah, aku selalu sama-sama terus sama teman-teman aku mau kompak, nggak pernah tuh berpisah? Pernah nggak? Pasti pernah lah ya, setidaknya ya sekali atau dua kali, walaupun nggak sering-sering atau walaupun jarang-jarang ya, kita pernah. Sedih nggak kira-kira? Biasanya sih kalau di sekolah ya, perpisahan misalkan dari kelas 6 SD kan tuh mau naik ke SMP kelas 7 tuh. Nah biasanya ada graduation ya, ada perpisahannya, ada farewellnya. Biasanya di sekolah-sekolah kayak gitu ya. Nah sama, pasti biasanya sih sedih. Kenapa kita sedih? Ya karena kemungkinan kita nggak bakal bertemu lagi dengan teman kita. Itu kan biasanya kalau ya main bareng, misalkan di sekolah ya, waktu sekolah masih dibuka ya suka main bareng. Nah terus kalau misalkan nih sama teman-teman gereja juga nih, teman-teman sekolah minggu ke gerejanya bareng, sekolah minggunya bareng. Namun setelah berpisah kayaknya kebersamaan itu udah nggak terjadi lagi. Nah perasaan itu pasti kan sedih ya. Perasaan itu tuh juga dirasakan oleh murid-murid Yesus yang akan ditinggalkan oleh Yesus yang ada di perikop ini adik-adik. Jadi Yesus tuh terangkat ke surga. Jadi murid-muridnya tuh udah pada ngumpul tuh di suatu tempat. Nah, jadi dia menyaksikan. Jadi murid-muridnya itu menjadi saksi gitu loh. Maksudnya melihat gitu Tuhan Yesus tuh di depan matanya persis Tuhan Yesus naik ke surga, dan mereka tuh kayak heran, maksudnya kenapa ya Tuhan Yesus terangkat ke surga gitu, berpisah, dan mereka sedih. Dan makanya ini ada kan di ayat berapa tuh tadi ya, di ayat ke-9, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Lalu di ayat 10 juga, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan ada orang-orang yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Nah ternyata Yesus itu terangkat ke surga meninggalkan kamu. Dan kira-kira bakal kembali nggak? Jadi tuh terangkat tuh kayak ya udah pergi, Tuhan Yesus tuh pergi meninggalkan murid-muridnya. Tapi kira-kira balik nggak ya? Balik adik-adik. Jadi di ayat yang terakhir dia bilang, di situ dikatakan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi sebenarnya adik-adik, Yesus Kristus itu naik ke surga, tapi ia meninggalkan apa? Ada yang namanya itu roh. Nah, roh itu tinggal dalam kita. Jadi sebenarnya walaupun di situ diceritakan Yesus Kristus naik ke surga, sosoknya dalam fisiknya itu memang kan sudah mati dari awal dia disalibkan, itu sudah mati gitu, sudah meninggal ya, nggak hidup lagi gitu. Cuman di sini ada roh kudus, roh Allah. Jadi kita bisa merasakan kehadiran Yesus Kristus, dan kita juga bisa menjadi saksi loh. Saksi itu apa sih? Kalau kita lihat ya, misalkan adik-adik coba browsing gitu, saksi itu adalah seseorang yang melihat atau mengetahui sesuatu terkait sebuah perkara dan diminta untuk memberitahukannya. Nah,
kakak cerita dulu ini tadi sekilas tentang cerita ini tentang murid-murid ini yang benar-benar menyaksikan langsung Yesus terangkat ke surga. Karena berkaitan dengan tema pada hari ini, yaitu adalah saksi Kristus. Nah, kita sudah tahu adik-adik, kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus dan kita diutus Tuhan untuk menjadi saksi. Saksinya itu maksudnya karena mungkin kita tidak hidup di zaman yang Alkitab ini ya. Ini kan yang melihat orang-orang yang ada di sini ya, yang murid-murid dan orang-orang yang lainnya. Tapi kita diharuskan, dituntut, diajak Tuhan untuk menjadi saksi kehidupannya. Nah, inilah dikatakan namanya Injil. Injil itu tuh berita tentang keselamatan Yesus Kristus ya. Kalau adik-adik sudah pernah dengar, inilah yang dinamakan Injil adik-adik. Injil ini adalah berita sukacita bahwa Tuhan Yesus lahir lalu mati untuk menebus dosa kita dosa kita manusia gitu. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus. Nah, cara menjadi saksi Kristus itu gimana toh caranya? Kita ini kan saksi diminta, saksi tadi yang tadi kakak bilang, seseorang yang melihat atau mengetahui sesuatu terkait sebuah perkara dan diminta untuk memberitahukannya. Berarti kalau kita diminta menjadi saksi Kristus, jadi caranya gimana? Memberitahukannya. Gimana cara memberitahukannya? Menceritakan kebaikan-kebaikan Yesus yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Pasti ada dong. Masa nggak pernah sih terima berkat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan? Masa nggak pernah? Pasti pernah kan? Tuhan Yesus baik kan sama kita? Soalnya Tuhan Yesus itu berjanji dia bakal kembali, dan tadi kayak di lagu apa tadi tuh, Yesus itulah satu-satunya. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua, angkat kita kemana? Ya angkat ke surga juga gitu, bersama-sama dengan Tuhan. Tapi itu ya nanti, kan di sini kita di dunia hidup, nanti ya di surga itu beda lagi. Itu nanti ya kita akan menghadap Tuhan, itu kita bertemu Tuhan secara langsung. Yang penting selama kita hidup, hendaknya kita menjadi saksi Kristus yang kita diminta itu untuk memberitahukan, menceritakan itu maksudnya yang nggak bener-bener kayak kayak Amang atau Inang pendeta, Inang Sintua yang setiap hari berkhotbah, kayak kakak gini setiap hari berkhotbah. Enggak, dalam perbuatan juga bisa adik-adik. Kita berbuat baik, saling menolong, rajin belajar, dan tidak lupa kalau kita berbicara kepada Tuhan berarti kita berdoa. Kalau kita mau tahu maunya Tuhan tuh apa, melalui apa? Firman Tuhan. Kayak aku mendengar ada yang menjawab firman Tuhan, benar. Jadi firman Tuhan itu, jadi menjadi saksi itu ya tahu diminta untuk memberitahukannya. Kayak misalkan kalau ya adik-adik suka nonton film, misalkan orang ditangkap polisi, jadi harus ada saksinya supaya kita tahu ini orang nih bener apa enggak sih gitu. Nah itu saksi itu disuruh menceritakannya. Tapi sama aja itu kan terlalu jauh ya. Nah yang deket-deket nih maksudnya kalau apalagi ya, kalau kalian memberikan pujian, kan itu namanya kesaksian juga ya kan. Makanya kita saksikan pujian, kita dengarkan kesaksian pujian dari ini. Makanya itu sudah terjadi ya adik-adik ya di ibadah online ini. Kalau adik-adik ikuti ibadah setiap minggunya, pasti ada teman-teman kalian yang bersaksi, yang memuji nama Tuhan. Itu juga sudah termasuk menjadi saksi Kristus. Nah itu adik-adik, jadi hari ini memang kita memperingati, dan kita juga supaya kita tahu Tuhan Yesus tuh sudah bangkit kemarin Paskah. Nah sekarang naik ke surga, itu untuk menebus kita. Itu adalah salah satu misi Tuhan gitu, tujuan Tuhan untuk kehidupan kita. Karena nantinya Tuhan Yesus itu kan hidup kembali dan naik ke surga.
kita memperoleh kehidupan yang kekal, abadi selama-lamanya di hadapan Tuhan. Dan itu ya nanti ketika kita ya sudah di surga nanti. Makanya itu adik-adik, selama kita hidup menjadi anak sekolah minggu, nanti sudah besar, sudah remaja, sudah ada yang sudah berkuliah, sudah bekerja, jadilah saksi Kristus. Teruslah memberitakan firman Tuhan, maksudnya dari perbuatan kita. Membaca firman Tuhan itu sudah pasti ya, baca firman Tuhan, berdoa itu sudah pasti ya. Jadi nanti kalau adik-adik kakak chat tuh, kakak suruh kamu doa pembuka ya minggu ini, nggak ada lagi dong sebenarnya rasa takut ya, karena itu salah satu bentuk kita kesaksian gitu, bentuk kita sebagai saksi Kristus gitu loh. Nah, dan kita Yesus itu naik ke surga dan memberikan kuasa dalam bentuk Roh Kudus gitu. Roh itu kan sebenarnya hal yang nggak terlihat gitu, yang nggak tahu roh, tapi kita bisa rasakan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus itu dengan Roh Kudusnya itu ya itulah yang tinggal di hati kita. Sosoknya memang sudah tiada gitu, sudah mati, sudah bangkit, tapi rohnya itu masih ada di hati kita. Itulah kita harus percaya. Makanya kita benar-benar harus percaya Roh Kudus pun itu bekerja di dalam kehidupan kita, yang bisa bersaksi atau mendengarkan kesaksian kita, sehingga orang-orang tuh bisa terima gitu, bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu memang juru selamat kita. Jadi kakak di sini mengucapkan selamat menjadi saksi Kristus ya adik-adik. Di sini sama-sama berjuang yuk, sama-sama belajar. Kakak juga, yuk bisa yuk, yuk bisa yuk, ya kan, bisa untuk menjadi saksi Kristus ya. Karena saksi Kristus itu tuh terus-terusan, nggak, selama kita hidup kan tadi kakak bilang memang selama kita hidup, selama kita bernafas, karena bernafas itu kan asalnya dari Tuhan juga. Nah, kita menjadi saksi Kristus, saksi Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Makanya tujuan hidup kita kalau kita ibadah itu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kakak harap mudah-mudahan kita semua sukacita selalu, karena kita selalu hidup dalam Tuhan. Jadi kalau kita sedih, Tuhan juga memang mengizinkan kita sedih gitu. Ini murid-murid juga sedih, jangan salah adik-adik, murid-murid itu sedih banget, aduh harus berpisah sama Tuhan. Tapi Tuhan juga yang menguatkan kita untuk supaya lebih baik lagi. Jadi kita sedihnya tuh ya gak usah lama-lama lah gitu, jangan lama-lama. Kalau misalkan kita lagi sedih gitu, lagi ada kesusahan, tetap kita harus datangnya ke Tuhan. Jadi bukan kita berdoa tuh kita jadi saksi Kristus tuh kalau kita senang-senang aja, enggak. Justru kalau kita lagi susah, itulah saatnya juga kita minta. Kalau kita sakit, Tuhan aku mau sembuh, aku mau sehat supaya bisa beraktivitas lagi dengan baik, kayak gitu loh adik-adik. Jadi bisa ya adik-adik ya dipahami kenapa kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, dan supaya kita ini bisa menjadi saksi Kristus gitu. Kita kasih tahu, ada nih Yesus Tuhanku, Tuhan Yesus itu dia udah naik ke surga, dia udah selamatkan kita dari dosa. Itu loh tujuannya adik-adik ya. Jadi jangan sampai nggak ngikutin nih, harus banget ngikutin supaya kita tahu. Oke adik-adik. Nah, sekian dulu ya firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik diberikan ya kemampuan untuk menjadi saksi Kristus ya, bisa menerapkannya hal-hal kecil saja. Kalau ini kan sekarang adik-adik pelajar gitu sekolah, ya jadilah saksi Kristus yang di sekolah, di rumah. Di sekolah berarti belajar gimana caranya mendapatkan nilai bagus. Lalu kalau di rumah patuh, taat sama orang tua. Jadi firman Tuhan yang sebelumnya sudah disampaikan sama guru-guru sekolah minggunya, sama Mang Pendeta, sama Inang Sintua, sama Inang Pendeta, itu diingat-ingat lagi gitu ya adik-adik ya, supaya kita bisa menjadi apa tadi? Saksi Kristus, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Terima kasih adik-adik. Yuk kita boleh tutup Alkitabnya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sungguh indah. Terima kasih Kau telah mengingatkan kami semua
untuk menjadi saksi-Mu ya Kristus. Bantu kami ya Tuhan, tolong kami supaya kami diberikan kekuatan untuk menjadi saksi Kristus, untuk menerapkan firman-firman-Mu ya Tuhan, untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan perintah-Mu. Kiranya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang taat juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Kak Arga untuk firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Kiranya adik-adik yang di rumah dapat memahami, mengerti, dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan adik-adik. Selanjutnya untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu untuk penutup ibadah hari ini. Adik-adik yang di rumah dipersilakan untuk berdiri. Kita juga akan mengumpulkan persembahan. Sudah dipersiapkan kita persembahannya? Sudah ya. Kalau gitu kita nyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Anak-anak kami persilakan untuk berdiri untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang memberi kehidupan kepada kami, puji syukur dan terima kasih kami persembahan kepadamu, karena Engkau telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan untuk melindungi kami, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melawan iblis dan musuh-musuh kami yang hendak memisahkan kami dari Engkau. Sertai kami dan berilah kekuatan kepada kami untuk menyaksikan nama-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin besar dan kokoh di seluruh dunia ini. Engkaulah Tuhan layak dipuji dan dimuliakan bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bukan sembarang bekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, aku dipakai olehnya. Lalala, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Ibadah walaupun hari Kamis ya, udah tahu ya adik-adik, dan gak di skip kan ya. Nah, hari Kamis sudah ibadah, tapi hari Minggu tetap ada Tetap ya ada adik-adik ya, ibadahnya, tanggal Kak. 16 kalau nggak salah ya, tanggal 16 ya. Adik-adik jangan lupa tetap dipantengin itu YouTube-nya, diikuti terus, ya diikuti terus, didengarkan terus firman Tuhannya ya. Oke adik-adik. Dan kita juga tetap melakukan protokol kita, yaitu Ya, adalah 5M. Yang Pertama pertama, adalah menggunakan atau memakai masker. Yang kedua, mencuci Mencuci tangan tangan atau menggunakan hand sanitizer. Ya, adik. Yang ketiga, menjaga